Kali ini kami akan menceritakan alur film yang diambil menjadi live action dari serial game yang berjudul The Last of Us episode kedua. Untuk itu, untuk membantu perkembangan channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Di episode kedua ini, scene dimulai dari Jakarta. Pada tanggal 24 September tahun 2003, di sebuah warung makan, Ibu Ratna namanya, yang sedang menikmati hidangan, dijemput oleh seorang perwira tinggi TNI yang bernama Pak Agus Hidayat. Bersama ajudannya, Pak Agus Hidayat menjelaskan bahwa mereka tidak salah menjemput, yaitu Ibu Ratna seorang dosen ahli mikrologi UI Universitas Indonesia untuk meneliti sebuah spesimen. Dan sesampainya di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, spesimen dideteksi sebagai Ophiocordyceps. Ibu Ratna merasa tidak percaya ketika Pak Agus mengatakan bahwa spesimen tersebut diambil dari tubuh manusia, karena dia yakin menurut teori Ophiocordyceps tidak bisa bertahan hidup di tubuh manusia. Ibu Ratna lalu dibawa ke ruang otopsi untuk melihat kondisi mayat yang telah terinfeksi jamur tersebut. Dan seketika, Ibu Ratna terkejut karena melihat gigitan manusia yang tidak biasa, serta menemukan jaringan jamur cordyceps yang masih hidup di mulut mayat tersebut. Pak Agus akhirnya meminta saran dari Ibu Ratna bagaimana cara mencegah penyebarannya. Ternyata, menurut Ibu Ratna, wabah ini tidak ada obatnya ataupun vaksinnya. Kemudian Ibu Ratna memberi saran kepada TNI supaya mengebom seluruh kota beserta penduduk dan isinya. Dan seketika itu juga, Ibu Ratna menjadi emosional dan meminta untuk segera diantar pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Scene kembali ke tahun 2023. Di mana Ellie terbangun dari tidurnya. Dia berada di lantai atas gedung, di mana Joel dan Tess duduk mengawasinya sambil menodongkan senjata ke arahnya, karena mereka khawatir kalau Ellie sudah terinfeksi. Ellie pun sekali lagi menegaskan akan tetapi pada mereka bahwa Joy dan Tess tidak terinfeksi, masih tetap ragu. Akan tetapi Joy dan Tess sambil memakan switch ayam yang telah disiapkan, Ellie memberitahu bahwa ada campfire flies di barat yang sedang mengembangkan vaksin. Joel yang masih dipenuhi oleh rasa ragu menyarankan agar mereka segera kembali, tapi Tess meyakinkannya agar mereka tetap melakukan rencananya, karena dia yakin Fireflies pasti akan memberikan persediaan makanan untuk perjalanan mereka mencari Tommy dan meneruskan misi mereka. Mereka pun akhirnya keluar untuk menelusuri kota, di mana saat itu jalan mereka menuju State House terhalang oleh bangunan runtuh. Untuk mengetahui jalan mana yang aman, Joel menyarankan untuk mengecek melalui bangunan hotel terlebih dahulu. Di perjalanan, Ellie menceritakan di mana dia mendapatkan bekas gigitannya. Dimulai dari di mana dia adalah seorang anak yatim piatu berumur 14 tahun. Menyelinap ke bekas mall sendirian. Dia sebenarnya memahami bahwa dunia luar sudah penuh dengan segerombolan orang-orang yang terinfeksi jamur cordyceps. Kemudian perhatian mereka teralihkan oleh suara aneh yang membuat Joel memerintahkan mereka untuk terus berjalan. Kemudian mereka sampailah di lobi hotel yang banjir tergenang air. Dan Ellie tiba-tiba menemukan tengkorak ketika sedang melewati genangan tersebut. Lalu mereka terus menaiki tangga karena jalan mereka buntu. Akhirnya Tess mengajak mereka menelusuri lubang kecil yang sempit untuk membuka jalan. Joel sempat dibuat kesal oleh Ellie karena dia banyak bertanya tentang masalah pribadinya dan masa lalunya. Sampai akhirnya mereka membahas The Infected. Dan akhirnya Tess muncul untuk membukakan mereka pintu. Di sini Joel memperhatikan ekspresi Tess yang kelihatannya terlalu khawatir di wajahnya.
Di balkon hotel, Ellie melihatkan segerombolan The Infected yang terbaring di jalanan sambil bergerak menghindari sinar matahari. Tess menjelaskan bahwa mereka selalu bertambah karena orang-orang di zona karantina bersembunyi di dalam gedung. Kemudian di dalam gedung itulah mereka diserang dan dibunuh. Kemudian Tess menjelaskan bahwa jamur cordyceps tersebut ternyata juga tumbuh di bawah tanah dengan serat yang tumbuh bermil-mil panjangnya, yang membuat The Infected ini terhubung dengan satu sama lain. Meskipun Ellie kebal dan tidak bisa terinfeksi oleh jamur tersebut, tetapi dia tidak kebal dari cabikan-cabikan mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melalui museum. Dan benar, mereka mendapati The Infected yang lebih mengerikan dibandingkan yang mereka temui sebelumnya, yaitu Clicker. Clicker adalah makhluk zombie yang tumbuh jamur di kepalanya sehingga menutupi seluruh wajah dan matanya. Ia tidak bisa melihat, tapi sangat peka dengan pendengarannya. Oleh karena itu, Joel meminta agar semuanya menjaga diri untuk tidak membuat suara apapun. Mereka bisa menggunakan echolocation untuk mendeteksi mangsanya. Kemudian Clicker pun menghampiri mereka. Seketika itu membuat Ellie kaget dan bersuara. Seketika itu pun Clicker berlari dan mengejar mereka. Ketika Joel berusaha membunuh Clicker tersebut, ternyata Clicker lainnya muncul dan mencoba untuk membunuh mereka. Kemudian Joel berusaha mengisi kembali peluru senjatanya dengan diam-diam. Tetapi ternyata tanpa disengaja ia menginjak kaca dan akhirnya membuat Clicker kembali menyerangnya dan Ellie tergigit olehnya. Clicker pertama berhasil dibunuh oleh Joel menggunakan pistolnya dan Clicker kedua berhasil dibunuh oleh Tess menggunakan kapak. Tess pun meminta mereka agar terus bergerak sebelum matahari tenggelam. Mereka kemudian terus berjalan menuju State House, di mana mereka melihat sebuah kontainer yang terparkir dan mereka menunggu untuk mengangkut Ellie. Joel curiga karena tidak ada seorang pun yang keluar untuk menemui mereka. Kemudian Joel membuka truk dan menemukan pengemudi sudah dalam keadaan tewas. Kemudian mereka masuk ke dalam gedung untuk menemukan anggota Fairfiles lainnya. Ternyata mereka berada di dalam gedung dalam keadaan terbunuh. Salah satunya ditemukannya jamur di wajahnya. Kemudian Ellie bertanya, apakah Federa yang membunuh mereka? Joel menjawab, kemungkinan salah satu dari mereka sudah terinfeksi, akhirnya menyebabkan yang lainnya ikut terinfeksi. Keadaan mulai panik. Kemudian mereka berjalan mencari petunjuk supaya mereka segera sampai ke Camp Fairfiles. Joel yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya mengatakan semua ini sudah berakhir. Dan dia berkata untuk segera kembali ke zona karantina. Dan Tess mengatakan bahwa dia telah terinfeksi sambil menunjukkan bekas gigitan di lehernya. Kemudian Tess memberitahukan kepada Joel bahwa bekas gigitan di tangan Ellie telah sembuh total. Dan inilah harapan mereka satu-satunya untuk menginstruksikan kepada Joel untuk mencari Bill dan Frank. Tiba-tiba salah satu Fairfiles terbangun dan Joel menembaknya sampai mati. Lalu kemudian jaringan cordyceps bergerak melalui jaringan Fairfiles tersebut yang membuat gerombolan infected lainnya ikut terbangun dan segera menyerbu State House. Tess kemudian mengambil senapan dan membuka kotak senjata. Kemudian menjatuhkan bahan bakar dan menyebarkan bom-bom di sekelilingnya, granat-granat di sekelilingnya. Kemudian meminta Joel dan Ellie supaya segera meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan tanpa Tess. Kemudian mereka pergi dan segerombolan The Infected pun datang memasuki gedung State House. Kemudian Tess kesulitan menghidupkan korek apinya sampai membuat The Infected mendatanginya dan akhirnya The Infected mendatanginya lalu menciuminya untuk menyebarkan jaringan jamur cordyceps ke dalam tubuhnya. Dan di saat yang tepat, korek api pun dapat dihidupkan, akhirnya membakar bahan bakar dan meledaklah granat-granat yang ada. Boom! Boom! Akhirnya seluruh The Infected yang berada di dalam sana mati terbakar oleh ledakan bom tersebut. Sementara itu, Joel dan Ellie berhasil keluar dan berusaha melanjutkan perjalanannya. Demikianlah alur cerita dari Last of Us episode kedua.
yang bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan dapat menghibur hari-hari teman-teman sekalian. Jika ada detail film yang belum tersampaikan, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye, and see you next time. Yoi.